Miss Hilgers dikabarkan alami cedera serius. Elkan Bagot langsung jadi pengganti. Emil Audero menyesal tolak gabung timnas, karirnya di Liga Italia makin hancur. Melano Jonathan dan juga Jairo Ridwell semakin santai diberitakan bakal diproses. Media Vietnam sepelekan timnas Indonesia usai Sintayong turunkan U22 di Asian Cup 2024. Para pemain abroad akhirnya dikumpulkan, PSSI siap beri kejutan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Vietnam Detau 247, lega Sintayong bawa timnas Indonesia U22 ke Asian Cup 2024, bukan tim senior. Detau 247 bahkan sepelekan timnas Indonesia karena potensi Vietnam balas dendam terhadap timnas Indonesia semakin besar. Ya, Vietnam tengah bertekad balas dendam setelah dipermalukan timnas Indonesia 3 kali secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim. 1 kekalahan di Piala Asia 2023 dan 2 lagi terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini kesempatan Vietnam balas dendam bisa terwujud di Asian Cup 2024. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia masuk dalam grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Bisa dibilang The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, akan menjadi pesaing terberat skuad Garuda. Menatap ajang Asian Cup 2024, Sintayong telah memastikan timnas Indonesia akan dihuni oleh skuad U22. Tak heran jika ia membuat keputusan tersebut, mengingat skuad Garuda memang memiliki agenda penting, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Sintayong itu justru membuat media Vietnam senang karena dirasa akan memudahkan langkah mereka. Situasi ini dianggap bisa menjadi momentum untuk membalaskan kekalahan 3 kali beruntun yang diderita oleh Vietnam dari timnas Indonesia. Keputusan Indonesia hanya menggunakan tim U22 kurang lebih membuat timnas Vietnam lebih lega. Kami siap membantai, tulis Detau 247. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada Minggu 3 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sang bek andalan Miss Hilgers mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024-2025. Menurut jurnalis Belanda yakni Tijiman van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosa mengalami cedera hamstring. Miss Hilgers mengalami cedera hamstring, sedangkan Stijan sakit, tulis jurnalis Belanda. Jika benar mengalami cedera hamstring, Miss Hilgers harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Miss Hilgers potensi absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan juga Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas Sintayong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Namun bek Maluku United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Miss Hilgers adalah Elkan Bagot. Setelah cedera sejak Agustus lalu, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Keling HFC. Elkan Bagot sebenarnya layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Ia memiliki kualitas yang bagus untuk mengawal pertahanan skuad Garuda. Namun keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar mengenai proses WNI Jairo Ridwell dan juga Melano Jonathan untuk memperkuat timnas Indonesia langsung menyita perhatian publik. Media sosial dibanjiri oleh berbagai komentar dan diskusi mengenai potensi kekuatan baru yang akan dimiliki oleh skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air menyambut antusias kabar ini. Berharap kehadiran kedua pemain tersebut dapat membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas Indonesia. Duet maut di lini tengah ini berpotensi membawa angin segar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di level Asia. Meliano dikenal karena ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia unik karena menjadi bagian dari marga Jonathan, yang merupakan salah satu dari 12 marga Belanda dengan akar budaya yang kuat di Depok. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Jairo Ridwell dan juga Melano Jonathan. Arya menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin D.
Namun ada kemungkinan dua pemain tersebut diproses setelahnya. Arya menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah proses naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia, yakni Kevin Dick. Saat ini, PSSI fokus proses naturalisasi untuk Kevin Dick. Ini masih berjalan dan kami berharap selesai sesuai rencana, kata Arya Sinulinga. Arya juga mengakui bahwa meski proses naturalisasi Kevin Dick tengah diprioritaskan, Dick belum bisa segera bermain dalam waktu dekat. Pelatih CS Fabregas mengomentari performa kiper Emil Audero, pemain berdarah Indonesia. Kekalahan dari Lazio pada pekan ke-10 Serie A Liga Italia itu menjadi yang paling telak sejauh ini. Sebelumnya Como pernah pula menelan kekalahan dengan jarak yang jauh, namun tidak setelak hasil dini hari tadi, tepatnya dengan skor 5-1. Fabregas yang sudah mengantarkan Como meraih 9 poin pada musim ini, menyatakan kekalahan dari Lazio adalah bukti anak asuhnya harus bekerja keras demi bersaing di Serie A. Selain itu, mantan pemain Arsenal dan juga Barcelona itu juga menyoroti kesalahan-kesalahan anak asuhnya. Saya sedikit kecewa dengan determinasi yang kurang pada saat duel. Dengan segala hormat, penyerang Lazio, Valentin Castellanos tidak bisa memenangi duel melawan bek Como. Dan pada gol ketiga seharusnya itu adalah bola kiper, kata Fabregas. Ketika mendapat sodoran dari mikrofon dari Zan, Fabregas kembali mengomentari perihal pemain dan juga salah satunya adalah Emil Audero. Ada perbedaan yang diberi oleh Castello kepada Docena, seperti halnya bagaimana Audero membaca penyelesaian akhir dari Pedro Rodriguez, ucap Fabregas. Dalam laga melawan Lazio, Audero tampil sebagai salah satu pemain inti. Kiper keturunan Indonesia itu kebobolan pertama kali oleh Castellanos dari titik penalti. Kemudian gol kedua ke gawang Como terjadi lantaran Audero gagal menangkap bola yang ditendang oleh Pedro. Padahal bola mengarah ke tangkapan Audero, namun si kulit bunda tetap melesat masuk dan menggetarkan gawang Audero. Usai kekalahan itu, Audero pun mendapatkan kritikan dari banyak fans Como dan juga dari Fabregas. Dan bahkan baru-baru ini, Emil Audero mengaku menyesal telah menolak timnas Indonesia. Hingga berujung karirnya di Liga Italia semakin hancur. Timnas Indonesia dipastikan tak jalani TC panjang jelang hadapi timnas Jepang. Para pemain pun akan berkumpul pada 9 November 2024 atau paling cepat pada 10 November 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Terdekat skuad Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 15 November 2024. Jelang laga itu, Arya mengungkapkan kalau maksimal para pemain timnas Indonesia akan berkumpul H-4 sebelum pertandingan. Itu artinya mereka akan mematangkan persiapannya melawan Jepang pada 9 November 2024. Dipanggil mungkin H-5 atau H-4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya Sinulinga. Soal kesiapan, Arya menyampaikan kalau tidak ada bonus latihan atau TC jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas, karena dinilai kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Kesiapan timnas Indonesia, saya rasa kan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga. Levelnya sudah tinggi juga. Nggak ada TC-TC-an, jadi nggak akan ada yang mengganggu liga. LIB nggak ganggu, apapun nggak diganggu, terang Arya Sinulinga. Setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda kembali bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu pasukan Hervé Renard itu di SUGBK, tepatnya pada 19 November 2024. Arya menegaskan PSSI menjamin keamanan dan juga kenyamanan dua tim tamu tersebut. Menurutnya kalau soal pelayanan, Indonesia sudah tidak perlu dilakukan lagi karena sudah pengalaman dalam menjamu tim tamu dengan baik. Untuk tamu, kita pasti bikin baik. Kan tahu ya, Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia? Itu yang akan kita usahakan, tegas Arya Sinulinga.